Bos, ada dessert yang dikemas dalam jar nih. Cocok banget buat warga ibu kota yang serba cepat, tapi tetap butuh asupan camilan manis. Dari Japanese cheesecake 5 layer hingga banana pudding yang lagi viral, berhasil bikin bos ini jadi jutawan loh. Halo bos, selamat datang di Kexpress dan juga selamat datang di kitchen kita. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Tetap di Cuan Bos. Bos, sejak negara Blok M menyerang, bisnis dessert kekinian terus bermunculan, termasuk Kexpress. Raditya sang owner gak asal menghadirkan dessert kekinian. Di tengah persaingan yang ketat, Doi membawa konsep unik yang bikin bisnis ini beda dari yang lain. Jadi Kexpress ini terinspirasi dari naiknya tren-tren dessert kekinian ya. Jadi saya ingin menciptakan sesuatu yang berawal dari ide simple, cepat, dan enak. Jadi bukan sekedar cheesecake atau brand cheesecake lainnya, tapi saya mengemas konsep cheesecake yang ready to eat. Dan juga jarnya juga kita estetik dan juga bisa di-recycle lagi. Dan variannya kita juga macam-macam. Tuh bos, nggak sekedar jenis dessertnya yang Doi pikirin, kemasannya juga bos. Dikemas dalam jar seperti ini, jelas bikin dessert gampang dibawa kemanapun sama customer. Nama Kexpress pun sesuai banget sama konsep bisnisnya ya bos. Makanan yang ekspres lah, cepat gitu loh. Dan saya terinspirasi kayak logo ekspedisi ya, warna merah inisialnya itu kayak kilat gitu loh. Jadi kita ngeliat logonya itu kayak, oh ini pasti kita kalau ngirim ke sini cepet nyampe gitu loh, ada image gitu loh. Dan saya juga pengen buat brand yang bisa dimana mengakomodir dari urban market. Orang-orang yang pingin makanan yang simpel, cepat, unik, dan juga enak, terutama di market di Jabodetabek. Kemasan yang oke punya, jelas harus didukung sama produknya ya bos. Jadi produk yang kita pilih itu pasti kita selalu menggunakan bahan baku premium, ya. Jadi kita juga pakai cream cheese juga dengan merek-merek terkenal, ya. Dan juga di setiap varian itu kita juga mengemas dengan yang lagi tren nih. Contohnya kita ada pistachio Dubai cheesecake. Itu kan lagi tren juga, ya, tapi kita kemas berbeda. Jadi kita ini spesialisasi, saya bilang Japanese cheesecake 5 layers. Menonjolkan rasa yang nggak terlalu manis, yang jadi favorit customer apa nih Bos Radit? Kalau sekarang sih paling biasa itu dari dulu awal buka sampai sekarang itu tetap di pistachio Dubai cheesecake. Ya, terus ya kalau nggak suka terlalu manis kita ada tiramisu juga. Atau Oreo, kalau suka yang coklat banget itu kita ada KitKat based chocolate cake. Kalau suka yang lebih balance ada agak asam, manis, segar, itu kita ada strawberry queen cheesecake. Bos, meski Radit mengusung Japanese cheesecake sebagai produk andalan, tapi Doi nggak pernah menutup diri untuk menghadirkan menu baru. Seperti yang lagi viral di mana-mana, banana pudding. Olahan manis berbahan dasar pisang ini punya paduan rasa yang manis, creamy, dan lembut dalam satu suapan. Gak heran, dessert yang lahir di Amerika Serikat abad 19 ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Jadi banana pudding itu kita ambil resepnya itu dari New York, ya. Ada salah satu bakery terkenal di sana ngebuat banana pudding, itu kita bawa resepnya ke sini. Dan ternyata sell out-nya tuh lumayan cukup bagus responnya. Hadir dengan 2 varian rasa, klasik dan matcha, banana pudding ini dibanderol dengan harga mulai Rp15.000 per scoopnya bos. Oh iya, Radit sudah punya central kitchen untuk membuat semua menu yang dijual. Tentu saja ini untuk jaga kualitas rasa dan pasokannya bos. Bos, soal strategi bisnis, Radit masih pakai cara yang banyak dipakai saat ini. Kexpress tumbuh lewat cara yang sederhana tapi konsisten. Main di digital, aktif di event, dan jualan cepat via online. Kalau untuk sekarang sih kita sell out-nya cukup baik ya. Setiap bulannya selalu ada kenaikan. Untuk sekarang strateginya kita masih fokus ke online sosial media aja sih. Dan juga kita sering banget aktif ikut di event-event perkantoran dan juga event-event universitas.
Dengan harga per jar mulai dari 30.000, Radit bisa menjual hingga ribuan jar setiap bulannya, Bos. Paling porsi itu sebulan itu kita di angka 4.000 sampai 5.000 pieces lah sebulan. Kita harga start dari 30.000 sampai 49.000. Tuh, Bos, dessert simple yang cuannya no play ini sih namanya, Bos. Orang yang nggak terlalu harus target segini gitu loh. Aku bakal do the best aja semaksimal aku, dan aku bakal grab aku bakal take apa yang market kasih ke aku lah gitu loh. Ya aku orangnya kayak be grateful aja, bersyukur ya. Kalau sekarang dapatnya sekian ya bersyukur. Kalau nanti bisa dapatnya lebih banyak juga bersyukur. Kalau lagi di bawah juga bersyukur. Dengan cuan yang menjanjikan begini, nggak heran kalau Bos Radit punya banyak rencana ke depan. Dari menyiapkan catering, sampai layanan maklon buat restoran dan reseller yang pengen pakai branding sendiri. Jelas, ini bakal membuka kerancuan buat Bos Radit. Nah bos, kalau anak muda itu nggak boleh malu jualan. Dan yang paling penting, itu kita harus jaga kualitas, baru ngejar cuan. Karena kalau kualitas kita terjaga, itu pasti cuannya juga akan datang deh. Dan yang penting, cuan bos. Duh, ini sih momen yang paling banyak didambain kaum hawa, Bos. Bisa gandengan bareng pasangan. Eits, ini bukan drama Korea ya, tapi emang vibes-nya Korea abis. Ini masih di Indonesia kok, tepatnya di Jawa Timur. Pas banget nih, udah musim liburan akhir tahun. Buat yang belum ada tujuan, boleh nih dimasukin ke bucket list-nya. Sebelum tabungannya terkumpul buat jalan-jalan beneran ke Korea, yuk kita ke Pasuruan dulu, kenalan dengan budaya Korea dalam balutan tempat wisata. Halo bos, selamat datang di Taman K Pandaan, tempat wisata ala-ala Korea baru di Pasuruan. Tapi tidak hanya itu, kita punya beberapa aktiviti lain yang ada di Taman K. Mau tahu keseruan lainnya di Taman K? Tetap di Cuan Bos. Annyeonghaseyo, selamat datang di Pasuruan, Jawa Timur. Tempat wisata ini memang sengaja menyajikan pengalaman berwisata dengan vibes yang Korea banget. Saat masuk ke area pertama aja udah ikonik Korea abis. Kita disambut sebuah bangunan megah, gazebo yang inru. Gazebo ini dibangun sesuai dengan ukuran asli gazebo yang ada di Korea, Bos. Jadi untuk mempertahankan sebuah konsep yang memang pure Korean, jadi dari segi arsitektur, kemudian dari segi bahan material, berikut dengan para pekerja yang membangun gazebo-gazebo Korea ini memang benar-benar kita datangkan dari negara asalnya, Korea Selatan. Biar makin afdol, jangan lupa sewa hanboknya. Harga sewa pakaian tradisional ini cuma 100.000. Kalian bisa langsung foto-foto sepuasnya selama 1 jam di gazebo ini. Ada jasa fotografer yang siap mengabadikan momen-momen cakep di sini. Cukup bayar Rp50.000 aja untuk 10 file foto. Masih kurang puas fotonya cuma di satu tempat aja? Kalian juga bisa sewa baju ini untuk dipakai di 2 gazebo lain, yaitu gazebo Dong Inje dan gazebo Hyangwonje dengan tarif Rp200.000. Wah, asyik ya. Dapat banget nih suasana di Koreanya. Kalau lapar, don't worry bos. Di sini ada juga makanan ala-ala street food Korea. Seperti odeng, gimbap, mandu, ramyeon, dan masih banyak lagi pilihan menu lainnya. Kalau begini, rasa-rasanya kita kayak lagi ada di masa kerajaan Joseon ya bos. FYI nih bos, gazebo Dong Inje ini merupakan replika ya. Di negara asalnya, gazebo ini digunakan sebagai tempat untuk pertemuan keluarga. Yang suka tantangan adrenalin, boleh nih dicoba. Di sini ada water slide. Dari ketinggian 21 meter, kita akan meluncur turun ke bawah dengan cepat.
Tapi tenang, ini aman ya bos. Taman wisata ini bukan sekedar tempat wisata buat seru-seruan aja ya. Kita juga bisa menikmati pengalaman menginap di glampingnya yang super cozy. Eits, ini glamping bukan sembarang glamping loh. Nah bos, ini adalah glamping Taman K. Glamping ini berbeda dari glamping yang lain. Glamping ini bahannya kita datangkan dari negara asalnya Korea. Di Taman K, glamping ada dua tipe. Tipe pertama adalah tipe couple yang bisa diisi 2 orang. Dan tipe kedua, tipe family yang bisa diisi 4 orang. Saat ini tersedia 10 unit glamping dengan harga sewa 1 unit per malamnya sekitar 1 jutaan. Selain menginap, kita juga bisa ikut kelas berkudanya. Pilihan paketnya banyak bos, mulai dari paket 1 seharga Rp300.000 untuk 1 kali pertemuan, sampai paket 4 seharga 4 jutaan lebih dengan 25 kali pertemuan. Durasi latihan per sesi 30 menit ya bos. Taman wisata ini punya daya tarik tersendiri karena mengusung konsep yang unik. Rata-rata pengunjung yang datang memang ingin merasakan pengalaman berada di Korea dengan versi replikanya. Ditambah, tiket masuknya affordable banget bos. Di hari biasa, pengunjung cukup bayar Rp25.000 per orang. Sementara di weekend, Rp35.000. Nah, untuk menikmati fasilitas atau aktivitas lain, ada tarifnya tersendiri ya bos. Kalau untuk di weekday biasanya kita average di sekitar 200-250 orang per hari. Tapi kalau untuk di weekend atau di peak season kita bisa mencapai di 600-700 orang per day. Meski tergolong baru, animo masyarakat dengan wisata bertema Korea ini cukup tinggi bos. So, pihak pengelola pun berencana mengembangkan taman wisata ini jadi lebih ciamik lagi. Future plan yang akan kita bangun di area Taman K. Salah satunya nanti kita akan punya interaktif mini zoo. Jadi kebun binatang interaktif yang dimana nanti para tamu bisa berinteraksi dengan hewan, satwa, yang tentunya nanti dari segi desain, segi konsep tidak akan jauh dari konsep kebudayaan Korea juga. Nah, mumpung musim liburan nih bos, gaskeun lah. Jangan lupa ajak keluarga atau bestie datang ke sini buat seru-seruan bareng di sini. Oke bos, udah lihat keseruan yang ada di Taman K? Banyak tempat wisata, tapi di Taman K ada yang unik dan ada yang otentik. Tetap bahagia dan cuan bos! Bos-bos, di balik banyaknya brand sepatu luar negeri yang harganya selangit, ada satu brand lokal dari Mojokerto yang nekat ngelawan arus bos. Bukan cuma ngandelin desain keren, tapi juga kenyamanan yang diracik dari pengalaman lapangan para pegiat outdoor. Gak heran, dalam waktu kurang setahun, bisnis sepatu lokal ini melejit dan panen cuan ratusan juta per bulan. Sepatu kita mengutamakan kenyamanan dan juga desain yang stylish. Tapi nih ya, dengan harga yang sangat bersahabat bos. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, Sofri memulai bisnisnya ini nggak langsung dengan produksi besar-besaran bos. Berawal dari kebutuhan sendiri, Doi cuma pengen bikin sepatu yang enak dipakai buat lari dan naik gunung. Dan dari situ muncul prototipe pertama yang tanpa disangka malah banyak disuka. 2025 di bulan Januari awal tahun itu kita coba bikin prototipe untuk sepatu running yang nyaman buat kita pakai sendiri awalnya. Jadi kita kan juga di tim ini sebenarnya kita juga pegiat outdoor ya. Jadi kita suka naik gunung, kita suka olahraga lari. Jadi kita bikin sendiri sepatu yang kita pakai itu nyaman.
setelah jadi prototipenya kita pakai nyaman, kita coba bikin waktu itu nggak banyak, sekitar 40 pasang, responnya baik. Di masyarakat kita akhirnya coba bikin dengan model yang lebih bervariasi. Nah, Bos, setelah dapat respon positif, bisnis sepatu lokal ini pun mulai naik level. Sofri nggak cuma ngandelin nyamannya sepatu, tapi juga mulai ngutak-ngatik material supaya produknya bisa disuka lebih banyak orang. Kalau mungkin sepatu luar itu dia mungkin teknologinya sudah jauh, kita bikin cara sendiri yang kira-kira dengan mungkin bahannya nggak bisa sama tapi mirip kualitasnya. Dan juga masalah model kita bikin sendiri, kita bikin yang sekiranya masyarakat itu melirik kita, oh ini modelnya masih bagus nih kita pakai gitu. Jadi kita kombinasikan antara model dengan bahan, jadi bahan murah dengan kita bikin desain yang bisa diterima. Dan yang menarik, arah desain sepatu ini bukan sekedar ikut tren. Sofri terinspirasi dunia distro era 2000-an yang lekat sama warna-warna berani dan ornamen yang tegas. Nggak cuma pikirin tampilan luar, kualitasnya pun doi jaga. Referensi di distro era tahun 2000-an. Kita kan suka dengan konsep-konsep dulu kan, zaman dulu ya, distro-distro itu kan bikin produk. Dia kadang warna kalau memang dia hitamnya itu benar-benar gahar gitu ya. Kalau memang dia main warnanya itu benar-benar kontras, antara perpaduan warnanya itu benar-benar berani. Kalau saya sih lebih banyak di arah situ. Yang menarik, ornamen di bagian upper juga nggak asal tempel. Ada motif tertentu yang sengaja dibikin biar karakter sepatunya kebaca. Mulai dari garis lengkung, tekstur emboss, sampai aksen kecil di sisi tumit yang jadi ciri khasnya. Dan sebelum semuanya masuk proses digital, pola dan ornamen itu masih dikerjakan manual satu persatu. Kalau untuk pattern kita manual ya, masih manual dulu bikin, kita pakai sulas, kita lakban, kita bikin polanya, setelah itu kita scan, kita pecah di komputer kita pecah, kita desain ulang. Di situ kita bisa masukkan desain-desain, kita tata mau motif seperti apa. Setelah proses desain selesai, barulah masuk produksi. Karena masih home industry, di bisnisnya ini Sofri memadukan kerja mesin dengan kerja manual loh, Bos. Kita menyebutnya home industry ya, jadi ada beberapa bagian yang kita rasa itu fatal untuk produksi itu kita pakai mesin, sedangkan yang bisa kita kerjakan dengan istilahnya kerajinan secara personal gitu ya, dengan tenaga ahli kita masih kerjakan manual. Jadi ada beberapa yang kita tetap kerjakan manual, tapi untuk misalkan assembling kita tetap pakai mesin, untuk press kita tetap pakai mesin. Dan satu hal yang jadi nilai plus nih, Sofri memanfaatkan warga sekitar sebagai pekerjanya. Sehingga produksi jalan, pemberdayaan juga jalan, Bos. Kualitas sepatu lokal ini ternyata bukan asal klaim, Bos. Produknya sudah lolos uji dari kekuatan lekukan, daya rekat lem, sampai ketahanan bahan terhadap sobekan. Bos-bos, sebagai pendatang baru di bisnis sepatu, Sofri terus ngenalin produknya ini. Nggak cuma lewat konten medsos, doi juga aktif turun ke lapangan, ikut event lari, pameran olahraga, sampai undangan pemerintah daerah. Kemarin kita diundang, kebetulan ketemu dengan Pak Menteri, Menteri Ekraf ya, kalau nggak salah Menteri Ekraf. Ternyata sepatu kita dipakai. Event internasional di Tangerang kita juga ikut selama seminggu di sana. Terus ada undangan dari Bupati yang misi dagang sama Palembang, di Palembang kita datang ke sana juga mewakili Jawa Timur. Kayak kita memperkenalkannya dengan cara seperti itu. Dan juga ada tes bonding untuk semua brand lokal. Jadi semua brand itu, terutama dari Mojokerto juga banyak brand, itu di tes bonding, tes kekuatan sepatu. Seventeen berserta istrinya Mbak Citra ya, Mbak Citra Monica itu kan juga pakai. Kemarin waktu di Mojokerto event, beliau kan jadi bintang tamu. Dan kebetulan beliau pakai produk kita. Untuk online kita terjual sehari minim 50 pasang. Biasanya sehari, biasanya
Kalau bisa 100-150 pasang bisa. Tergantung stok kita. Kalau kita stoknya pas lagi banyak, penjualannya banyak. Kalau stoknya dikit, penjualannya menurun memang. Dengan harga sepatu mulai dari 150.000 hingga 200 ribuan, bisa terjual 200 pasang sehari, ditambah penjualan online 50-150 pasang. Nilai omsetnya bisa tembus puluhan juta rupiah per hari loh bos. Dan untuk menjangkau semua segmen, Sofri nggak cuma jual produk premium, tapi juga punya pilihan buat yang budgetnya terbatas. Seri Phantom ini dirancang biar fungsional bos. Bisa buat sekolah, olahraga, dan dipakai harian tanpa cepat rusak. Kenapa dia murah? Karena yang pertama bahannya ini grade-nya agak kita turunkan dari yang biasa kita jual. Tapi durability-nya tetap, kekuatannya tetap. Dan juga outsole-nya ini dia pakai pylon tanpa rubber. Rencananya itu kan pengennya yang untuk mungkin yang budgetnya pas-pasan, yang mungkin yang masih sekolah ya. Jadi punya sepatu yang bisa dipakai sekolah dan juga bisa dipakai untuk olahraga. Tapi kalau mau yang lebih advance, ada seri yang levelnya di atas itu. Kalau untuk yang mahal, ini yang paling mahal dan ini sebenarnya belum keluar, lebih breathable lagi, dia lebih tipis dan lebih untuk udaranya lebih cepat keluar. Jadi kalau misalkan kita lari jarak jauh kan kaki berkeringat, itu cepat kering. Dengan inovasi yang terus berjalan, ambisi naik kelas, dan produksi yang makin rapi, Sofri nunjukin kalau brand dari kota kecil pun bisa bersaing di industri sepatu yang ketat bos. Dari prototipe rumahan sampai target masuk ke teknologi plate, semuanya dirakit pelan-pelan tapi pasti. Dan kalau konsistensi ini terus dijaga, bukan nggak mungkin Awake bakal jadi salah satu nama besar sepatu lokal dari Jawa Timur. Jadi untuk teman-teman yang mau memulai bisnis, aku kasih tips sedikit ya. Yang pertama, tetap konsisten apapun yang terjadi dengan produk kalian, konsisten tetap berusaha dan jangan lupa kasih yang terbaik di produk yang mau kalian jual. Dan yang paling penting, cuan bos. Bos, hamparan rumput ini punya nilai cuan yang gak main-main loh bos. Di desa kecil di Malang, Jawa Timur, ada usaha rumput taman yang sudah berlangsung turun-temurun puluhan tahun. Menembus proyek-proyek besar dari lapangan golf hingga stadion. Pengirimannya pun sampai ke Kalimantan bos. Halo bos, perkenalkan nama saya Saifuddin Rumput Taman Bang Jali. Rumput ini sudah terjual di seluruh wilayah, stadion, lapangan golf, dan perumahan. Kalau pengen tahu cuannya, hanya di Cuan Bos. Bos, Desa Sukolilo, Wajak, Malang sudah lama menjadi sentra budidaya rumput. Kondisi alam yang mendukung membuat tanah di daerah ini subur, punya tekstur yang halus dan tidak mudah ditumbuhi gulma alias tanaman liar, sehingga bagus untuk budidaya rumput taman. Saya menanam dulu, ya agak banyak sih, cuma ya sekitar 700 meteran sampai 800-an, itu saya tanam sendiri. Lama-kelamaan saya beli di petani-petani. Emang di sini ya setahu saya dulunya sudah ada di zaman orang tua. Saifuddin menjadi sosok yang mengecap gurihnya berbisnis rumput di Sukolilo. Meneruskan usaha orang tua sejak 2003, Saifuddin yang awalnya hanya petani rumput kini beralih menjadi supplier. Ini berawal dari permintaan yang terus naik dan Saifuddin gak bisa mengandalkan lahan miliknya sendiri.
Doi pun merangkul petani-petani rumput di desanya untuk mendapat pasokan rumput. Kita dulunya yakin laku itu saya sendiri kerja udah ke daerah Surabaya, dari Madura ke Jawa Tengah, ya kemana aja itu. Terus di sana banyak teman-teman yang membutuhkan. Jadi saya yakin kalau rumput ini akan terjual walaupun jumlahnya banyak. Model bisnisnya jelas, Bos. Saifuddin yang punya banyak jaringan klien akan menghubungkan produksi petani dengan permintaan pasar. Setelah jaringannya meluas, Saifuddin gak cuma jual satu jenis rumput, Bos. Ketersediaan varian rumput juga jadi kunci biar dia bisa ngikutin kebutuhan pasar. Pertama kali dapat proyek perumahan itu ya saya kerja ada di daerah Surabaya itu. Pertama kali saya kenal orang yang ada di proyek-proyek perumahan itu. Rumput taman sendiri ada banyak jenisnya, Bos. Ada rumput Swiss, jenis yang populer karena teksturnya halus, rapi dan lembut, biasa digunakan untuk lapangan golf. Sementara rumput Jepang atau Manila digunakan untuk lapangan, dan jenis gajah mini dengan daun yang lebih lebar banyak dipakai untuk taman rumah. Ya prosesnya kita nunggu tebalnya rumput, lalu kita pecah-pecah lagi itu kalau prosesnya penanaman. Cara yang baik dan benar itu ya dipecah-pecah kecil dan dirapikan ibu-ibu yang nanam kayak gitu biar jadinya rata. Budidaya rumput ini dimulai dari tahap penanaman. Sebelumnya, tanah baru akan diuruk, lalu diratakan dan ditanami rumput. 10 hari pertama, rumput hanya disiram sehari 2 kali, pagi dan sore. Setelah 10 hari, baru diberi pupuk, Bos. Butuh waktu sebulan sampai akar tertanam kuat di tanah. Rumput tumbuh mengembang dengan warna hijau yang merata. Saat panen, petani akan potong lahan rumput dengan alat khusus seperti ini. Butuh pengalaman nih, Bos, biar bisa mendapatkan potongan kotak yang presisi. Ukuran kotaknya pun berbeda-beda, dari 10 hingga 20 cm persegi. Cara ini jelas untuk mempermudah pengiriman rumput ke customer, Bos. Ada yang dikemas dalam plastik, biasanya untuk pengiriman jarak dekat seperti ke stand-stand tanaman dan bunga di sekitar Surabaya. Ada pula yang dikemas dalam karung untuk pengiriman luar pulau. Ya banyak kalau orang survei ke sini atau orang yang beli dari luar Malang itu banyak. Ya kita dapatnya itu kalau perkenalan dapat yang kayak gitu juga ada. Tapi kebanyakan kalau yang jauh itu buat lapangan. Nah, Bos, harga rumput di tingkat petani sekitar 15.000 per meter. Sampai di kota bisa tembus 25.000 per meter. Dan kalau sudah dikirim keluar pulau, harga bisa naik sampai 80.000 per meter loh, Bos. Dan bukan cuma jual rumputnya saja, Bos. Saifuddin juga menawarkan jasa tanam rumput langsung di lokasi. Mulai dari pengolahan tanah, penataan rumput, sampai finishingnya. Biasanya ada biaya tambahan per meter tergantung luas dan tingkat kesulitan. Ya pemakaian kalau perumahan itu kebanyakan ya rumput Manila itu, rumput Jepang itu. Kalau golf itu ya khusus rumput golf atau Swiss itu. Nah, dari semua varian, rumput Jepang adalah primadona pasar. Permintaannya paling tinggi, paling mudah masuk proyek apapun, dan jadi jenis yang paling sering dikirim Saifuddin termasuk ke Kalimantan. Saya kirim yang paling jauh itu ke Kalimantan. Kayak perumahan itu minat ke yang rumput Jepang. Sama buat lapangan juga minat kalau rumput Jepang itu.
Dalam sebulan, pendapatan bersih Saifuddin mencapai 10 juta rupiah. Ini hanya dari pengiriman dalam pulau, belum termasuk harga premium kalau kirim ke luar Jawa. Bisnis yang menghidupi masyarakat desa sejuta rumput ini memang gak kaleng-kaleng cuannya ya, Bos. Nah bos, ini saya ada tip untuk usaha rumput taman. 1, jangan takut kotor. Yang kedua, perawatannya harus maksimal bos. Yang ketiga, pemasarannya harus jelas bos, biar dapat cuan bos.